Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview beberapa saham yang teman-teman kita request di channel Telegram kita untuk kita bantu bahas atau analisa secara teknikal teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin saya bantu analisakan sahamnya, teman-teman dapat komen di bawah atau bahkan teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Di situ kita nanti dapat berdiskusi atau kita akan share beberapa saham yang bisa atau kemungkinan berpotensi untuk kita dapat cuan di saham itu, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja membahas. Pertama-tama kita akan membahas komposit kita dulu, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup tetap melemah dengan minus 0,13%, yang dimana dia close di level harga 6.653, teman-teman. Yang dimana dia sempat menyentuh area harga 6592, tetapi dia di reject ke atas, teman-teman. Kita berharap ini menjadi suatu tanda yang bagus. Kita berharap dia build ke atas dan membreak area supply zone-nya. Yang dimana apabila dia tidak membreak area ini, teman-teman, dia akan sideways atau berada di area ini aja, teman-teman. Dia tidak kemana-mana, gitu. Jadi kita berharap indeks kita positif ke depannya dan dia membreak area ini dan dia akan membentuk trennya bullish, gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja membahas beberapa saham. Untuk pertama-tama, kita akan membahas saham Arto dulu, teman-teman. Nah, untuk saham Arto sendiri, bagi teman-teman yang sudah nonton video saya yang sebelumnya, teman-teman dapat lihat yang dimana dia sudah membentuk pola inverted head and shoulders. Dan di sini waktu itu saya sudah kasih aba-aba apabila dia break, dia retest di harga 1675 sampai 850, teman-teman dapat masuk di area tersebut. Dan pada waktu itu, harga didorong ke bawah, teman-teman. Hampir menyentuh stop loss kita di harga 15.700. Tetapi dia tidak sampai. Dia langsung di up ke atas di perdagangan besoknya. Dan sekarang dia sudah berada di level harga 18.550, teman-teman. Dia sedikit lagi menyentuh TP kita di harga 19.025. Gitu, teman. Tepat di high-nya gitu. Jadi kalau untuk Arto sendiri, bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman dapat perhatikan area TP-nya, dan teman-teman bisa realisasikan profitnya apabila sudah sesuai target teman-teman. Gitu. Jadi jangan teman-teman ketika teman-teman trading, tidak tahu batasannya. Tahu beli, tidak tahu jual. Itu sangat berbahaya, teman-teman. Yang penting, di dalam trading itu, teman-teman harus tahu momentum, tahu batasannya, dan tahu risikonya, teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi untuk Arto sendiri, saya sudah analisa dan gambarkan bahwasanya target kemungkinan dia akan menyentuh level 19.025, teman-teman. 19.025 sampai 19.050. Dan apabila dia sampai ke situ, kita bisa merealisasikan profit kita, teman-teman, di saham Arto ini. Dan teman-teman dapat lihat juga di sini adalah area yang baik apabila dia retest, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, kalau seandainya dia menyentuh area TP kita dan mencoba retest kembali ke bawah, ini menjadi area yang baik kita untuk buyback kembali saham ini, teman-teman. Gitu. Area 17.725 sampai 17.275 itu adalah area yang baik untuk kita masuk kembali di saham ini, teman-teman. Jadi skenario-nya kita akan buat seperti ini. Bentar ya. Untuk saham ini kita buat skenario-nya. Jadi apabila dia menyentuh TP kita di atas, kita mempunyai analisa kemungkinan besar dia akan retest dulu ke bawah, menyentuh area demand zone-nya ini, teman-teman. Ini adalah area yang sangat fresh, yang dimana kemungkinan besar ketika dia retest menuju area 17.725 sampai 17.275, dia akan bereaksi. Gitu, teman-teman. Jadi ini adalah area yang baik atau base entry kita untuk entry di saham Arto kembali. Gitu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum punya barangnya, jangan coba-coba masuk dulu. Kenapa? Perhatikan risk to reward-nya, teman-teman. Sangat beresiko apabila teman-teman masuk tapi tidak tahu risikonya. Gitu. Jadi kita harus mempunyai plan di suatu saham, gimana kita masuk gitu. Metodenya bagaimana kita masuk. Makanya ada beberapa kata atau pakar trader saham senior yang kita kenal, dia mempunyai mindset seperti yang saya juga tetapkan di dalam diri kita, teman-teman. Yaitu apa? Yang paling penting trading itu bukan metodenya. Yang paling penting itu adalah caranya. Bagaimana cara kita trading, teman-teman. Yaitu kita harus tahu risikonya, kita tahu batasannya, dan kita tahu momentumnya, teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi untuk saham Arto,
teman-teman bisa jadikan watchlist dan teman-teman jangan coba-coba masuk dulu, perhatikan risk to rewardnya teman-teman. Tetapi apabila dia mencoba retest di harga 17.725 atau 17.275, teman-teman bisa coba masuk. Itu adalah area yang fresh untuk kita masuk, teman-teman. Gitu. Itu untuk saham Arto. Selanjutnya ada saham EMTK, teman-teman. Untuk saham EMTK sendiri, seperti yang teman-teman dapat lihat dan di video saya sebelumnya, ketika dia membreak area ini, teman-teman, apabila dia retest memasuki area supply zone yang dia telah membreak out, yang dimana supply zone become demand zone, yang dimana bahasa sederhananya gini, resistant become support gitu teman-teman, yang dimana resistant berubah menjadi support, area support gitu, yang dimana supply berubah menjadi area demand, area jual berubah menjadi area beli gitu teman-teman. Dan ketika dia memasuki area demand zone-nya kembali di sini, dia retest, dia di reject kembali ke atas teman-teman. Jadi apabila teman-teman memperhatikan area ini pada perdagangan tadi dan teman-teman masuk, itu merupakan menjadi area base entry untuk saham MTEK teman-teman. Dan teman-teman bisa follow the trend-nya teman-teman. Gitu. Jadi cukup stop loss-nya area MTEK ini teman-teman dapat perhatikan 2320. Jadi apabila dia breakout di harga 2320, teman-teman bisa keluar dulu di saham ini gitu. Jadi apabila teman-teman sudah punya barangnya, teman-teman dapat follow the trend-nya. Ingat, ada area-area TP yang kita harus perhatikan untuk kita realisasikan profitnya teman-teman. Jadi untuk MTEK sendiri, besar kemungkinan dia akan menuju area 2740 sampai 2800 teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa perhatikan area high-nya nih gitu. Itu aja untuk MTEK teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman bisa hold. Tapi apabila besok dia mencoba masih retest di area ini, teman-teman bisa coba masuk. Gitu. Itu untuk saham MTEK teman-teman. Selanjutnya ada saham MTEL. Nah, untuk saham MTEL sendiri teman-teman, teman-teman dapat lihat di video sebelumnya juga sudah saya analisa ini yang dimana kemungkinan besar dia berpotensi membentuk double bottom teman-teman. Dan benar saja ketika dia membreak area double bottomnya ini, dia langsung up ke atas, dia sempat berada di level harga 835 teman-teman. Dan sekarang dia mencoba koreksi lagi teman-teman. Nah, ini adalah area yang baik teman-teman. Teman-teman bisa jadikan watchlist MTEL ini. Sebenarnya ketika dia memasuki harga 805 tadi teman-teman bisa ambil buy. Jadi apabila dia besok masih dikasih harga ke 805 sampai area 800, teman-teman bisa masuk gitu. Untuk saham MTEL ini. Jadi misalnya skenario besok dia masih dikasih masuk di harga 805, teman-teman cukup stop loss-nya di bawahnya aja teman-teman. Nah, jadi kurang lebih sekitar 2,5% aja, stop loss-nya cukup kecil. TP-nya teman-teman bisa tetap letakkan di high-nya. Nah, misalnya di sini. Teman-teman bisa letakkan di situ. Jadi TP-nya kurang lebih 10,56% teman-teman. Gitu. Jadi untuk MTEL sendiri sih secara structure market oke. Kenapa? Dia membentuk pola double bottom, yang dimana itu merupakan salah satu juga chart pattern reverse dari bearish-nya atau bearish-nya ke bullish gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa follow the trend-nya gitu. Apabila dia masih dikasih harga di harga 800 sampai 805, teman-teman dapat masuk di saham ini gitu. Itu untuk MTEL teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat saham IMAS. Nah, untuk saham IMAS sendiri, saya sudah gambarkan juga untuk saham ini dan saya juga sudah analisa di video sebelumnya untuk saham IMAS sendiri. Nah, teman-teman dapat lihat ini adalah area bottomnya, yang dimana ini merupakan area demand zone-nya juga teman-teman. Ketika dia memasuki area ini, teman-teman dapat lihat dia langsung di reject ke atas. Jadi pada video sebelumnya saya juga udah analisakan base entry-nya itu di area 835 sampai 850 teman-teman. Tetapi itu bukan menjadi suatu area untuk dia reverse, bukan. Itu adalah area dia untuk rebound teman-teman. Jadi bedakan. Kenapa? Ketika kita melihat dia mau reverse, ada apanya? Ciri-cirinya gitu teman-teman. Jadi area demand zone itu bukan menjadi area dia untuk reverse, bukan, tetapi untuk menjadi area rebound dia teman-teman. Kalau untuk reverse dari bearish ke bullish-nya, kita harus kembali melihat structure marketnya teman-teman. Jadi ketika kita melihat structure marketnya, baru kita bisa mengasumsikan dia berubah dari bearish ke bullish atau dia sudah reverse gitu teman-teman. Jadi untuk IMAS sendiri memang secara structure dia bearish dan dia di reject ketika memasuki area demand zone-nya. Jadi untuk IMAS sendiri teman-teman dapat perhatikan ini adalah area channel trendline bearish-nya. Jadi apabila dia break, setidaknya dia harus
bermain di harga di atas 900 teman-teman. Itu lebih aman. Kenapa? Kalau seandainya dia break masih bermain di harga di bawah 900, itu kurang baik gitu. Mending teman-teman fishing bottom pada waktu perdagangan tadi masuk di area 835 sampai 850 gitu. Kalau harganya masih di tengah-tengah gini, jangan dulu teman-teman, gantung gitu. Lebih baik tunggu dia di bottom atau tunggu dia membreak gitu, membreak out, dan itu menjadi suatu konfirmasi untuk kita masuk untuk di saham IMAS ini gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, lebih baik wait and see dulu. Apakah dia dapat breakout di atas harga 900 atau tidak gitu. Jadi kalau dia belum membreakout dari harga 900, lebih baik tunggu aja. Lebih baik kita mencari opportunity di saham lain teman-teman. Gitu. Jadi itu aja untuk IMAS. Selanjutnya kita akan melihat saham AMRT teman-teman. Nah, untuk saham AMRT juga teman-teman dapat lihat, saya juga sudah gambarkan yang dimana juga saya sudah pernah buat videonya. Ini adalah area demand zone dia teman-teman, dan dia juga sempat di reject, tetapi kemungkinan besar kalau seandainya dia jebol area ini, dia akan menuju area trendline berikutnya teman-teman, yang dimana dia kira-kira di harga 1075. Bisa jadi dia ke harga itu gitu. Jadi kalau seandainya dia breakout area ini, dia akan ke sini dan langsung seperti ini teman-teman. Nah, dia akan seperti itu. Jadi kalau seandainya dia tidak mampu membreakout dari area channel trendline-nya, dia akan tetap mantul-mantul aja teman-teman. Dia akan tetap mantul kembali ke bawah gitu teman-teman. Dia akan kembali ke bawah. Tapi kalau seandainya pada besok dia membreak seperti ini dan dia retest, nah di situ menjadi opportunity yang baik untuk kita trading teman-teman. Kita bisa ikut up-nya teman-teman. Gitu. Jadi untuk AMRT lebih baik kita menunggu momentum yang tepat untuk kita masuk teman-teman. Jangan berspekulasi gitu. Jadi ketika dia membreak, teman-teman dapat pantau, teman-teman bisa lakukan buy on breakout atau tunggu dia retest baru teman-teman ikut follow trendnya. Gitu. Jadi itu aja untuk AMRT. Selanjutnya ada saham JPFA teman-teman. Nah, untuk saham JPFA sendiri teman-teman dapat lihat kita sudah running profit juga, dan dia sedikit lagi menuju TP-nya teman-teman. Dia sedikit lagi menuju TP-nya. Tetapi ada sesuatu yang menarik di saham ini teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Teman-teman dapat lihat ketika dia build ke atas, dia tidak turun lagi teman-teman ke area demand zone-nya nih. Dia tidak turun lagi, makanya saya sudah gambarkan ini adalah dia area base-nya teman-teman, yang dimana sedang terjadi adanya kemungkinan besar akumulasi. Teman-teman dapat lihat ketika dia masuk ke area 1675, dia langsung direjekkan ke atas teman-teman. Dia langsung direjekkan ke atas, tandanya apa? Ada suatu hal yang baik di sini. Ada terjadinya akumulasi. Nah, teman-teman dapat jadikan in watch list. Kenapa saya katakan besar kemungkinan cepat atau lambat dia akan membreak base-nya ini teman-teman, dan channel trendline-nya nih. Apa dia dapat membreak area ini, teman-teman dapat ambil buy dengan sistem buy on breakout. Atau teman-teman tunggu dia retest dan ikut up-nya teman-teman. Gitu. Atau apabila teman-teman pengen spekulasi bisa di saham ini teman-teman. Tapi sistem jatuhnya spekulasi teman-teman, bukan konfirmasi ya. Jadi apabila teman-teman pengen punya barangnya di bawah-bawah ini, teman-teman bisa lakukan spekulasi. Yang penting ingat, seperti yang saya katakan di video sebelumnya untuk saham JPFA, jaga-jaga stop loss. Apabila dia breakout di bawah 1675, teman-teman dapat buang barangnya. Gitu. Jadi ini sih sangat bagus. Kenapa? Dia sedang membentuk base atau konsolidasi. Jadi kemungkinan besar terjadinya ada akumulasi di sini teman-teman. Jadi teman-teman dapat watchlist, atau teman-teman yang punya barangnya di sini, teman-teman bisa jaga-jaga juga dengan stop loss. Besar kemungkinan dia akan reverse nih teman-teman. Dia breakout dan dia akan menuju area 1955 sampai 1990 teman-teman. Itu adalah area yang mungkin dia akan kejar apabila dia membreakout channel trendline-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba spekulasi masuk, teman-teman bisa masuk di area base-nya nih. Ikut mengakumulasinya teman-teman gitu. Teman-teman dapat ikut mengakumulasinya. Yang penting ketika dia close di bawah 1675, teman-teman wajib distribusi barangnya. Gitu. Jadi itu aja untuk JPFA. Selanjutnya ada saham TKIM, teman-teman. Nah, untuk saham TKIM juga, teman-teman dapat lihat, dia mencoba retest lagi memasuki harga 7.400 sampai 7.375 teman-teman. Dan dia di reject lagi ke atas. Dan itu menjadi suatu tendensi yang baik untuk kita teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya, teman-teman tetap bisa hold. Kenapa? Dia sudah breakout dari channel trendline bearish-nya, dan dia tetap bertahan di atas demand zone-nya teman-teman. Dan di sini dia teman-teman dapat lihat dia membentuk base baru atau sedang berkonsolidasi,
Yang dimana besar kemungkinan akan terjadinya akumulasi lagi, teman-teman. Dan teman-teman dapat perhatikan, apabila dia dapat membreak area 975 atau sampai 8050 ini, besar kemungkinan dia akan lanjut naik, teman-teman. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba swing jangka panjang, teman-teman bisa perhatikan saham ini. Gitu. Teman-teman bisa ikut akumulasi di saham ini di range harga 7675 ini, teman-teman. Atau teman-teman apabila kemarin dapat barangnya di 7375 itu jauh lebih baik. Yang penting jaga-jaga stop loss-nya di bawah demand zone-nya nih atau di bawah swing-nya ini, teman-teman. Jadi apabila dia membreakout di harga 696 950, teman-teman dapat close dulu di saham ini. Gitu. Jadi untuk TKIM sih oke bagi teman-teman yang punya barangnya, teman-teman bisa hold, atau bagi teman-teman yang ingin coba masuk, bisa aja untuk masuk di saham ini. Yang penting resikonya teman-teman harus perhatikan. Jangan teman-teman masuk tidak punya plan di saham ini gitu, teman-teman. Jadi ingat, apabila dia close di 6950, itu menjadi area yang baik untuk kita melakukan pembatasan risiko, teman-teman. Jangan coba-coba kita tidak rela cut loss, teman-teman. Sangat bahaya. Gitu. Oke, itu aja untuk Tekim, teman-teman. Selanjutnya ada saham DMMX. Untuk saham DMMX sendiri, teman-teman dapat lihat dia masih tetap berkonsolidasi atau membentuk base di area ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham ini, teman-teman bisa perhatikan area 2500 sampai 2550, teman-teman. Jadi daerah 2500 sampai 2550 itu adalah area yang baik untuk teman-teman mencoba spekulasi gitu. Jadi secara structure sih dia masih konsolidasi di sini. Masih konsolidasi, belum ada tanda-tanda dia ingin lanjut bergerak harganya, teman-teman. Jadi kalau ingin melihat harganya bergerak, tunggu dia membreak di area base-nya ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang tipe trading swing atau follow the trend, lebih baik tunggu konfirmasi saham ini. Konfirmasinya apa? Yaitu membreakout area base-nya, teman-teman. Ketika dia membreakout area base-nya, berarti sahamnya sudah mulai mau jalan gitu, dan teman-teman bisa ikut masuk di saham itu gitu. Dan ini teman-teman bisa jadikan watchlist gitu. Perhatikan area 2800. Apabila dia breakout dari 2800, teman-teman bisa follow the trendnya gitu, teman-teman. Oke, itu untuk DMMX. Selanjutnya ada saham SMGR, teman-teman. Nah, untuk saham SMGR sendiri, teman-teman dapat lihat kemarin saya sudah katakan ini adalah area bottomnya, yang dimana dia tidak boleh close di bawah bottomnya ini, teman-teman. Kenapa? Apabila close di area bottomnya ini, besar kemungkinan dia akan takutnya melanjutkan trend bearish-nya, teman-teman. Besar kemungkinan takutnya seperti itu, gitu. Kenapa? Ketika dia masuk di harga 7225, dia mencoba berkonsolidasi. Dia breakout area channel trendline-nya ini yang sangat signifikan, dan dia mencoba tetap bertahan di harga 7225. Makanya kita bisa mengasumsikan ini menjadi area bottom dia, yang dimana dia tidak boleh lewat di bawah harga 7225. Dan ternyata dia close di bawah 7225, teman-teman. Dia mencoba naik kembali di atas 7225. Dia tidak mampu dan dia direjectkan kembali ke bawah. Nah, untuk saham ini bagi teman-teman yang belum punya, teman-teman wait and see aja dulu. Wait and see dulu, jangan coba-coba masuk. Kita tunggu structure marketnya seperti apa. Kita tunggu price movement-nya seperti apa. Dan bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di atas dan masih sangkut, sabar aja dulu, teman-teman. Sabar, kita lihat momentumnya yang lebih baik untuk kita average down gitu. Jadi untuk SMGR mungkin analisanya simpel seperti itu aja. Kita jangan terlalu banyak berspekulasi atau berasumsi gitu. Yang penting dia sudah breakout dari area bottomnya, tandanya apa? Besar kemungkinan dia akan lanjutkan trend bearish-nya, teman-teman. Jadi kita tunggu price movement-nya seperti apa ke depannya lagi. Jadi baru kita bisa buat asumsi yang baru untuk saham ini gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melihat saham BBYB. Nah, untuk saham BBYB sendiri, teman-teman dapat lihat di video saya sebelumnya, saya sudah katakan area 2140 sampai 2240 itu adalah area base entry-nya, teman-teman. Itu adalah area base entry-nya yang benar aja ketika dia memasuki dan menyentuh harga 2240, dia langsung di reject ke atas dan membentuk candle seperti hammer ini, teman-teman. Tetapi apakah kita sudah bisa masuk di saham ini? Jangan dulu, teman-teman. Jangan dulu. Jadi kalau kita tipe trader swing, ada namanya konfirmasi. Konfirmasinya bagaimana? Kita tunggu dia membentuk swing. Jadi kita lihat di perdagangan besok, apabila dia membentuk swing, membentuk candle yang
breakout harga 2.500 itu menjadi suatu tanda dia sudah membentuk swing low, teman-teman. Dia sudah membentuk swing low dan teman-teman dapat entry di situ gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan harga 2.500. Apabila di perdagangan besok dia membreak area 2.500, tandanya swing low-nya sudah valid, sudah jadi dan teman-teman dapat masuk ikut follow the trend-nya gitu. Jadi misalnya nih, besok dia masuk di harga 2570, teman-teman dapat masuk. Teman-teman dapat lakukan masuk. Nah, seperti ini. Dan stop loss-nya di bawah di zone-nya, teman-teman. Memang stop loss-nya agak gede. Nah, teman-teman dapat lihat stop loss-nya agak gede. Tandanya apa? Sahamnya mempunyai volatility yang tinggi. Gitu, teman. Ketika saham ini mempunyai volatility yang tinggi, teman-teman harus menggunakan dana yang benar-benar terukur, teman-teman. Atau teman-teman bisa lakukan metode seperti average down atau dollar cost averaging, teman-teman. Jadi di mana misalnya nih, teman-teman ingin masuk total dana di saham BBYB ini misalnya 10 juta dan swingnya sudah jadi, teman-teman bisa gunakan dollar cost averaging yang dimana misalnya teman-teman masukkan 5 juta dulu nih, ya kan? Ketika swing low-nya jadi, rupanya dia masih mau di keret ke bawah, teman-teman bisa lakukan average down 2 kali lagi, 2,5 juta, 2,5 juta, atau langsung 5 juta di area tertentu, misalnya di area demand zone-nya nih teman-teman, di 2240 gitu. Jadi kalau untuk BBYB teman-teman dapat lakukan dengan metode seperti itu. Jadi ketika swing low-nya jadi, teman-teman dapat follow the trend-nya. Ini adalah area TP-nya teman-teman. 3260. Teman-teman dapat perhatikan gitu. Jadi risk to reward-nya kurang lebih 1:1,28 gitu. Jadi apabila besok perdagangan swing-nya jadi, teman-teman dapat ikut. Jadi misalnya nih kan, harga swing-nya valid, dia wajib break di harga 2.500, ya kan? Jadi misalnya di perdagangan besok, dia di 2.530 tuh. Ya, teman-teman kan dapat lihat tuh. Dia sudah di atas 2.500, tapi belum close. Teman-teman bisa aja masuk ikut langsung dorong harganya ke atas. Itu sah-sah aja, teman-teman. Supaya tidak membeli harga terlalu tinggi gitu. Yang penting teman-teman harus perhatikan area harga 2.500-nya. Apabila dia breakout di harga atas 2.500, swing low-nya jadi dan teman-teman bisa follow the trend-nya, teman-teman. Yang penting teman-teman harus tahu resikonya gitu, harus tahu resikonya dan gunakan dana yang terukur, teman-teman. Itu yang paling penting ketika kita trading. Oke, teman-teman. Jadi untuk videonya mungkin sampai sini aja, teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi apabila video ini berguna, teman-teman dapat share bagi teman-teman juga, bagikan di grup-grup teman-teman supaya apa? Supaya channel ini terus dapat berkembang dan kita dapat belajar sama-sama, teman-teman. Oke, sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman. Salam entrepreneur.